Halo semuanya, selamat datang di Fate and Destiny, tempat di mana kita bakal bedah takdir-takdir di dunia sinema dengan santai. Hari ini kita bakal bahas film Catch Me If You Can. Gimana jadinya kalau ada seorang remaja berusia 16 tahun yang berhasil menipu bank, maskapai penerbangan, hotel mewah, bahkan FBI. Bukan cuma sekali, tapi ratusan kali. Yang lebih gila lagi, semua itu benar-benar terjadi. Inilah kisah nyata Frank Abagnale Jr., seorang penipu paling cerdas dalam sejarah Amerika. Orang yang pernah menyamar menjadi pilot, dokter, hingga pengacara. Padahal saat itu usianya bahkan belum cukup untuk membeli minuman beralkohol. Cerita dimulai pada tahun 1960-an. Frank Abagnale Jr. hidup dalam keluarga yang terlihat sempurna. Ayahnya adalah seorang pebisnis yang cukup dihormati. Sedangkan ibunya berasal dari Prancis dan sangat menyayangi Frank. Sejak kecil, Frank memang dikenal cerdas. Tapi ada satu kemampuan yang jauh lebih menonjol. Dia sangat pandai berbicara. Bahkan saat masih sekolah, Frank pernah berhasil menyamar sebagai guru pengganti hanya karena percaya diri berbicara di depan kelas. Saat itu, semua orang menganggapnya lucu. Tidak ada yang menyangka. Kemampuan itulah yang nantinya membuat seluruh Amerika kerepotan. Namun perlahan, kehidupan keluarganya mulai berantakan. Usaha sang ayah bangkrut. Pajak terus menumpuk. Mereka terpaksa pindah ke rumah yang jauh lebih kecil. Semua kenyamanan yang dulu dimiliki Frank perlahan menghilang. Film ini sebenarnya memberi petunjuk sejak awal. Frank bukan tumbuh menjadi penipu karena memang suka mencuri. Dia tumbuh dalam keluarga yang perlahan kehilangan segalanya. Dan sejak kecil dia melihat sendiri bagaimana uang bisa mengubah hidup seseorang. Your son has been pretending to be a substitute teacher. Masalah ekonomi akhirnya menghancurkan hubungan kedua orang tuanya. Suatu hari, Frank dipanggil ke pengadilan. Hakim memintanya memilih. Ia harus tinggal bersama ayahnya atau ibunya. Bayangkan, seorang anak berusia belasan tahun harus menentukan sendiri masa depan keluarganya. Frank tidak sanggup memilih. Dia langsung berlari keluar ruang sidang. Terus berlari. Sampai akhirnya menghilang begitu saja. Sejak hari itu, Frank resmi menjadi anak buronan yang hidup sendirian. Tanpa rumah, tanpa uang. Tanpa siapapun yang bisa membantunya. Awalnya Frank mencoba mencari pekerjaan biasa. Tetapi usianya yang masih sangat muda membuat hampir semua orang menolaknya. Uang yang ia bawa pun semakin menipis. Sampai akhirnya, Frank nekat memalsukan cek. Jumlahnya memang kecil, tetapi berhasil. Tidak ada yang curiga. Dari sinilah Frank menyadari satu hal. Orang ternyata jauh lebih mudah percaya pada penampilan daripada kenyataan. Selama dia terlihat meyakinkan, hampir tidak ada yang akan mempertanyakan identitasnya. Penemuan sederhana itu akhirnya mengubah hidup Frank selamanya. Menurutku, ini adalah bagian paling menarik dari film. Frank tidak menggunakan senjata, tidak merampok bank. Dia cuma memanfaatkan satu kelemahan manusia. Kita cenderung percaya kepada orang yang terlihat percaya diri. Dan Frank benar-benar menguasai kemampuan itu. It's my grandmother's birthday next week and I want to get her something extra special. Setelah beberapa kali berhasil mencairkan cek palsu, Frank mulai berpikir lebih besar. Dia sadar kalau ingin mendapatkan uang lebih banyak, dia tidak bisa terus menjadi remaja biasa. Suatu hari, tanpa sengaja, perhatiannya tertuju pada seorang pilot maskapai yang sedang berjalan melewati hotel. Semua orang menghormatinya. Petugas hotel langsung memberikan pelayanan terbaik. Bahkan orang-orang memberi jalan ketika pilot itu lewat. Saat itulah Frank mendapat ide yang akan mengubah seluruh hidupnya. Bukan dengan mencuri, bukan juga dengan merampok, tetapi dengan menjadi seseorang yang sebenarnya bukan dirinya. Dan tanpa disadari siapapun, seorang remaja berusia 16 tahun akan segera memulai penipuan terbesar dalam hidupnya. Ide Frank ternyata jauh lebih gila dari yang dibayangkan. Dia tidak sekadar membeli seragam pilot. Dia mempelajari bagaimana pilot berbicara, bagaimana mereka berjalan, bahkan bagaimana mereka memperlakukan kru pesawat. Semuanya ia tiru dengan sangat detail. Lalu dengan modal kepercayaan diri dan sedikit kebohongan, Frank berhasil mendapatkan seragam pilot Pan Am. Dan yang lebih luar biasa lagi, semua orang langsung memperlakukannya seperti pilot sungguhan. Hotel memberinya kamar gratis. Maskapai menyediakan fasilitas terbaik. Bahkan ia bisa ikut terbang ke berbagai negara tanpa perlu membeli tiket. Padahal, Frank sama sekali tidak bisa menerbangkan pesawat. Ia hanya memanfaatkan sistem yang saat itu masih longgar. Dengan status sebagai pilot, ia juga jauh lebih mudah mencairkan cek palsu di berbagai kota. Sebelum polisi sempat menyadari penipuannya, Frank sudah berada di negara lain.
Disinilah kecerdasan Frank benar-benar terlihat. Ia tidak mencuri uang secara langsung. Ia menciptakan identitas yang membuat orang lain menyerahkan kepercayaan mereka dengan sukarela. Dan seringkali, kepercayaan memang jauh lebih berharga daripada uang. Would you like a drink after takeoff? Milk? Di bagian berikutnya, Frank bukan hanya berhasil menyamar menjadi pilot. Dia bahkan menerbangkan jutaan kilometer keliling dunia, menginap di hotel-hotel mewah secara gratis, sambil terus mempermainkan seorang agen FBI yang selama bertahun-tahun tidak pernah berhasil menangkapnya. Dan yang lebih mengejutkan, semua itu dilakukan sebelum usianya menginjak 21 tahun. This is a map of the 12 banks of the US Federal Reserve. Tentu saja, aksi Frank tidak mungkin berlangsung selamanya. Jumlah cek palsu yang beredar semakin banyak. Kasusnya mulai menarik perhatian FBI. Seorang agen bernama Carl Hanratty ditugaskan khusus untuk menangkap pelaku misterius ini. Awalnya, Carl mengira pelakunya adalah penjahat profesional berusia puluhan tahun. Namun setelah mengumpulkan berbagai petunjuk, ia justru terkejut. Semua bukti mengarah pada satu fakta yang sulit dipercaya. Pelaku itu ternyata hanyalah seorang remaja. Sejak saat itu, permainan kucing dan tikus pun dimulai. Setiap kali Carl hampir berhasil menangkap Frank, Frank selalu selangkah lebih cepat. Kadang hanya terlambat beberapa menit, kadang bahkan hanya beberapa detik. Film ini membuat pengejaran mereka terasa menegangkan tanpa harus dipenuhi adegan tembak-menembak. Karena senjata utama mereka bukan pistol, melainkan kecerdasan. In the bed. LAPD should be here any sec. Wait. Saat identitas pilotnya mulai terancam terbongkar, Frank kembali melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ia mengganti identitasnya. Kali ini menjadi seorang dokter. Hebatnya, ia berhasil bekerja di sebuah rumah sakit. Untungnya Frank cukup sadar diri. Ia selalu menghindari menangani pasien secara langsung agar tidak membahayakan siapapun. Ketika penyamarannya mulai beresiko, ia kembali menghilang. Frank bahkan berhasil menyamar sebagai pengacara. Semua identitas itu ia bangun hanya dengan kecerdasan, kemampuan berbicara, dan rasa percaya diri yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir, banyak orang gagal dalam wawancara kerja meski membawa ijazah asli. Sementara Frank malah diterima bekerja dengan identitas yang sepenuhnya palsu. Film ini sebenarnya memperlihatkan satu hal yang cukup menarik. Frank memang penipu, tetapi ia bukan sosok yang menikmati menyakiti orang lain. Sebagian besar aksinya dilakukan untuk bertahan hidup dan jauh di dalam dirinya. Masih ada seorang anak yang kehilangan rumah dan keluarganya. I'm getting married. I'm settling down. Selama bertahun-tahun, Frank terus berpindah negara. Namun tidak ada orang yang bisa terus berlari selamanya. Saat berada di Prancis, Carl akhirnya berhasil melacak keberadaannya. Frank yang sudah kelelahan memilih menyerah. Ia ditangkap dan dipenjara. Di balik semua penyamaran dan aksi spektakulernya, Frank tetaplah seorang manusia biasa yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Namun, disinilah film memberikan kejutan terakhir. Alih-alih menghabiskan sisa hidup di balik jeruji besi, FBI justru menawarkan pekerjaan kepada Frank. Mereka menyadari satu hal. Kalau ada orang yang benar-benar memahami cara kerja penipuan, maka orang itu adalah Frank sendiri. Ia pun membantu FBI mengungkap berbagai kasus pemalsuan cek. Kemampuan yang dulu digunakan untuk menipu, kini dipakai untuk menangkap penjahat lain. Guess all we have to do now is catch him. Yang membuat Catch Me If You Can terasa spesial bukan hanya karena ceritanya seru, tetapi karena semua ini diangkat dari kisah nyata. Frank Abagnale Jr. memang pernah menjadi salah satu pemalsu cek paling terkenal di Amerika. Namun pada akhirnya, ia memilih menggunakan kecerdasannya untuk membantu penegak hukum. Menurut saya, pesan terbesar dari film ini bukan tentang bagaimana cara menipu orang, melainkan tentang identitas. Selama bertahun-tahun, Frank terus berpura-pura menjadi orang lain. Pilot, dokter, pengacara. Padahal yang sebenarnya ia cari bukan uang semata.
Ia hanya ingin mendapatkan kembali kehidupan yang pernah ia miliki sebelum keluarganya hancur. Dan mungkin itulah alasan kenapa hubungan antara Frank dan Carl terasa begitu kuat. Awalnya mereka adalah musuh, namun lama-kelamaan Carl menjadi satu-satunya orang yang benar-benar memahami Frank. Bahkan bisa dibilang satu-satunya sosok yang memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Catch Me If You Can bukan sekedar film tentang penipuan. Film ini adalah kisah tentang seorang anak yang kehilangan arah, lalu menggunakan kecerdasannya dengan cara yang salah. Untungnya, ia masih mendapat kesempatan kedua karena tidak semua orang seberuntung Frank. Kalau kalian berada di posisi Frank dengan kecerdasan seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Menggunakannya untuk menjadi kaya atau memilih jalan yang benar sejak awal? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak film seru lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya.